Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali. Dalam kesempatan kali ini pelajaran kita fikih ya, bukan fikih, akidah ya, akidah, yaitu membahas tentang rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah kita bahas tentang rukun iman. Ada berapa rukun iman? Jumlahnya ada berapa? Ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Sebelum kita membahas tentang definisi tentang iman kepada Allah, terlebih dahulu Bapak mau tanya, ini namanya apa? Menurut kamu, apakah ada yang membuat papan tulis ini? Jadi tidak ujuk-ujuk aja ya, tidak tiba-tiba ada papan tulis, enggak ya? Enggak. Meja, adakah yang bikin meja ini? Ada. Begitu pula dengan langit, bumi, matahari, bulan, pohon-pohonan semuanya itu ada yang menciptakan, ada yang membuat. Siapakah yang buat? Yang buat itu Sang Pencipta. Nah, oke, pada kali ini kita akan membahas tentang Sang Pencipta yang wajib kita imani. Merupakan rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu waktu Nabi Ibrahim alaihissalam itu mencari Tuhan. Nabi Ibrahim itu pada malam pertama lihat bintang. Lihat bintang, dikiranya bintang itu Tuhan karena indah. Kelip-kelip indah disangkanya, wah ini Tuhan. Tapi ternyata setelah diamati, bintang itu lenyap. Maka Nabi Ibrahim berkeyakinan, oh pasti ini bukan Tuhan, karena lenyap. Pada malam berikutnya, Nabi Ibrahim melihat yang lebih gede, yaitu melihat bulan. Lebih gede dan lebih indah. Nabi Ibrahim waktu lihat bulan itu menyangka, oh mungkin ini yang namanya Tuhan. Tapi ternyata lama-kelamaan bulan itu juga lenyap. Maka Nabi Ibrahim juga berkesimpulan bahwa ini pasti bukan Tuhan. Akhirnya Nabi Ibrahim mendapat hidayah, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pencipta alam semesta ini adalah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat zaman akhir itu juga Allah mengutus seorang rasul yang bernama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kepada manusia bahwa pencipta Tuhan di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan apa yang menjadi tugasnya kepada umat manusia. Apa definisi iman kepada Allah? Yaitu wa ma'nal imani billahi ta'ala wa huwa ayya'taqida annallaha mawjudun, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, meyakini, beritikad, itu yang namanya iman pada Allah,
Meyakini, beritikad bahwa Allah itu pasti ada. Makanya Allah itu ada sifat wajib dan ada sifat mustahil. Sifat wajibnya ada 20, sifat mustahilnya juga ada 20. Allah itu yattasifu bikulli kamalin. Allah itu mempunyai seluruh sifat kesempurnaan. Wa munazzahun an kulli naqsin, dan disucikan dari setiap sifat kekurangan. Apa saja sifat wajib bagi Allah? Yang pertama adalah wujud. Wujud artinya ada. Allah itu pasti ada. Yang kedua, qidam. Artinya dahulu, bahwa Allah itu tidak ada yang mendahului Allah. Allah itu paling dahulu, nggak ada yang mendahulunya. Wujud, qidam, terus baqa. Nah, terus mukhalafatu lil khawadisi. Sudah hafal ya? Nah, sudah hafal. Bareng-bareng kita ini syair nih ya. Wujud kita baqa. Wujud ditambah mukhalafatu lil hawadisi qiyamul binafsihi wa daniya qudratil raja ilmu sama rasul kalam qadiran murid dan aliman ayan sami'an basiran mutakalliman murid dan aliman ayan sami'an basiran mutakalliman. Wujud artinya ada. Allah itu pasti ada. Ini sifat wajib. Jumlahnya ada 20. Qidam dahulu, baqa itu kekal. Kekal maksudnya apa? Kalau batu itu hancur, rumput kering, pohon tumbang kering, mati, manusia juga mati. Seluruh alam semesta itu akan hancur dan hancur. Yang tidak hancur, yang tidak rusak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya baqa, Allah itu tidak mati. Allah itu yattasifu bikulli kamalin. Yattasifu bikulli kamalin. Allah itu bersifat dengan setiap sifat kesempurnaan. Bikulli kamalin. Allah itu bersifat setiap sifat kesempurnaan. Yang sempurna-sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa munazzahun an kulli naqsin. Dan Allah itu disucikan dari sifat kekurangan. Misal, kalau manusia itu hujan-hujanan biasanya pilek. Kalau makan pedas biasanya mencret. Kalau Allah itu tidak punya kayak gitu, enggak pilek, enggak mencret, enggak mati, enggak sakit. Itu kan kekurangan. Allah itu disucikan dari sifat kekurangan. Mukhalafatul khawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluk. Makanya jangan berpikir Allah itu seperti manusia, punya kepala, tidak boleh mikir kayak gitu. Yang boleh dipikirkan hanya sifat-sifatnya, jangan memikirkan zatnya. Sampai sini ada yang mau tanya? Silakan. Saya Pak. Oh ya silakan. Jadi, Apa yang dimaksud dengan Allah Maha Melihat? apa yang dimaksud dengan Allah Maha Melihat? Oke, Izani bertanya, apa yang dimaksud dengan Allah Maha Melihat? Allah Maha Melihat itu berbeda dengan makhluk. Misalnya manusia melihat. Melihatnya Allah itu tidak terbatas.
Kalau manusia itu terbatas, bisa mau melihat keluar ini ke apa? Ketutupan tembok, nggak bisa, itu terbatas manusia. Kalau udah ketutupan ya nggak bisa lihat. Apalagi kalau kelilipan, sakit, nggak bisa lihat. Kadang-kadang nanti juga ada yang min dan sebagainya. Allah itu tidak min, tidak ada yang menutupi penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penglihatan Allah itu tidak terbatas. Bahkan di dalam hati manusia saja Allah bisa melihat. Karena Maha melihatnya Allah tidak terbatas. Yang pertama, yang kedua, melihatnya Allah itu tidak seperti manusia. Melihatnya Allah itu tidak menggunakan alat. Kalau manusia itu menggunakan alat, apa alatnya? Mata. Allah itu tidak menggunakan mata melihatnya. Menggunakan apa? Nggak tahu. Nggak boleh mikir-mikir itu. Yang penting kita meyakini Allah itu Maha melihat. Seperti itu. Silakan yang lain mungkin. Oh, iya, oke. Maha mendengar. Aji bertanya. Kalau yang dimaksud maha mendengar itu gimana? Sama. Mendengarnya manusia dengan mendengarnya Allah itu berbeda. Mendengarnya manusia itu terbatas. Apalagi kalau udah agak tua itu budek, udah mulai rusak alat untuk mendengar. Kalau Allah itu mendengarnya tidak terbatas. Bahkan bunyi yang sekecil bunyi apapun Allah itu mampu mendengar. Dan Allah itu mendengarnya tidak menggunakan alat, tidak menggunakan telinga. Jangan dipikir Allah itu punya telinga, tidak. Nggak tahu, mendengarnya maka nggak tahu. Pokoknya kita meyakini Allah itu Maha mendengar. Gitu ya? Oke. Sampai saat ini, sampai sini sudah jelas ya tentang apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu bersifat ghaib. Bersifat apa? Ghaib. Karena tidak kelihatan. Makanya masuk pada rukun iman yang pertama supaya manusia itu meyakini, beriman, mempercayai, beriktikad bahwa Allah itu ada. Oke, sebelum saya akhiri, sebelum Bapak akhiri, mau tanya ya, apa yang sebutkan salah satu sifat wajib bagi Allah. Aldi, Qidam, bagus. Qidam juga merupakan sifat wajib bagi Allah. Artinya apa? Dahulu. Oke, Lubna. Yang lain sebutin sifat wajib bagi Allah. Wujud itu yang pertama. Allah itu bersifat wajib wujud. Wujubul wujud. Wajib wujud, pasti ada. Ini sifat wajib bagi Allah. Alhamdulillah, sementara ini sampai sini dari awal sampai akhir saya simpulkan sedikit bahwa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah itu ada dan Allah itu disucikan dari sifat kekurangan dan dipenuhi dengan sifat kesempurnaan. Dan Allah itu mempunyai sifat wajib yang jumlahnya ada 20 serta sifat mustahil kebalikannya sifat wajib juga ada 20. Sampai sini dulu, semoga kita termasuk orang-orang yang sholihah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bidaratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh,